datang kepada keluarga Ikamah yang pada siang hari ini. Lalu penyambutan kami sangat sederhana, tapi maknanya luar biasa menurut kami. Jadi sengaja kami tidak mendatangkan tukang pomang, tukang orang tua yang khusus. Hanya kami menggunakan kami sendiri, dalam arti tidak menggunakan orang dari luar, ya. Jadi kita memasuki ruangan ini, nanti ada memecahkan piring. Ini biasa dipakai ataupun budaya Dayak Iban Sebaru yang selalu menggunakan ini, ya. Maksud dan tujuannya ini adalah biasanya kalau zaman dulu orang berjalan itu lewat hutan atau lewat kampung. Lalu di perjalanan itu dia menemukan sesuatu ataupun ada burung ataupun hal yang tidak cocok dilihat. Jadi kurang berkenan kayaknya. Jadi dalam kesempatan inilah ada di segala hal itu kita hapus. Tidak ada lagi kita bawa ataupun tidak ada perasaan yang tidak enak. Semuanya baik, semuanya aman, damai, sehat semua, ya. Jadi itulah maksud tujuan memecahkan piring. Nanti selesai ini menginjak telur itu menandakan bahwa kita adalah dingin, ya. Kita cuci diri kita, ya. Itu maksud dan tujuan, karena ini memang jarang dilakukan, yang dianggap sebuah rombongan untuk memecahkan barang ini. Kita pecahkan begitu saja, ya. Habis itu silakan menginjak telur. Ini saja, ya. Pecah kempas kan ya. Coba dikit-dikit Pak, kalau barang itu harus pecah Pak. Harus pecah. Harus pecah. Iya. Oh dipas pun apa Pak? Kalau pecah balik jangan kaki. Baik, kita saksikan Itu. pecahan piring, ya. Sampai 7 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Oke, baik. Segala hal-hal yang tidak baik, segala hal yang buruk semuanya hilang, ya. Jadi kita datang untuk menghabisi semua keadaan walafiat. Nasihat zakat ada kami tidak ada masalah. Kami terima dengan hati senang. Kamu yang datang semuanya dalam keadaan selamat, ya. Kami sambut dengan senang hati. Silakan, ya. Saya tidak turun ini. Menurut adalah pencucian daripada pecahkan piring. Silakan. Lupa saya kita. Silakan. Enggak langsung.
yang sudah meringankan kaki melangkah ke Kecamatan Sekayam ini. Puji dan syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana dalam perjalanan kita diberi kemudahan dan diberi keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dan bisa duduk bersama di tenda atau di sekretariat perkumpulan komunitas Benua Kampung Juang. Ya, beginilah keadaan kami, beginilah situasi di tempat kami yang sangat sederhana ini. Semoga walaupun dengan cuaca yang sangat panas, tapi hati kita tetap dingin dan sini. Parkir di sini aja. Selalu ada di sini. Hai, abang pakai motor terus. Ya. Hai guys. Pak, Bapak, bang kita sekitar sini. Langsung aja dijelaskan aja biar sekaligus anu. Ini mau dipeluk, kalau rezekinya bagus bisa tembus ketemu pelukan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Becuramin Kak Saruga Baseat Kak Jubata. Tentunya tiup akalnya minop. Hidup beradat ke nasi tempat. Beruntung. Selamat sore untuk kita semua. Saya ulangi, yang saya hormati pengurus Ikatan Keluarga Madura dari Mempawah. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus dari Sanggar Benua Kampung Juang yang ada di Kecamatan Sekayam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leo Peto Junaidi. Saya sebagai kepala desa di Desa Pengadang. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan secara garis besarnya sejarah berdirinya Panca Puntung Mangpihit ini di Desa Pengadang. Panca Puntung Mangpihit ini didirikan sekitar 200 tahun yang lalu. Ya, kita juga tidak tahu tanggal pendiriannya, tahun pendiriannya, yang pasti sudah berumur kurang lebih 200 tahun. Itu nenek moyang dari suku Paus yang telah mendirikan Panca Puntung Mangpihit ini. Kemudian sejarahnya ini namanya tiang Bujang Suandang. Ini didirikan juga mungkin sekitar 200 tahun yang lalu. Ini dibawa dari sungai. Jadi zaman itu belum ada alat berat, kita juga belum tahu nih kedalamannya ke tanah. Kita belum tahu tak berapa meter. Jadi saya lahir juga sudah ada. Ya. Jadi secara garis besarnya saya sampaikan itu. Kemudian Panca Puntung Mangpihit ini adalah tempat ritual untuk suku Dayak, suku Paus yang ada di Kecamatan Sekayam khususnya. Kemudian tidak juga menutup kemungkinan untuk suku-suku yang lain juga bisa untuk naik atau ke tempat pemujaan ini. Untuk sejarahnya pada tahun beberapa tahun yang lalu
terdapat juga beberapa namanya kepala manusia, tengkorak yang ada di atas. Tengkorak itu adalah tengkorak hasil nganyau. Pada zaman dulu ada namanya nganyau. Itu yang ada kepala, yang ada tengkorak yang ada di Panjapuntung Mangpit ini adalah kepala atau tengkorak panglima yang ada di sini. Nah, jadi kemudian ditambah juga ada beberapa tempat juga yang ada di atas itu adalah untuk ritual juga. Kemudian untuk kita ritual ke Panjapuntung Mangpit ini bukan sembarangan kita bisa masuk ke tempat ini. Terutama naik ke atasnya itu ada aturannya juga, aturan adatnya sudah ditetapkan oleh sesepuh adat beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk kita siapa saja yang masuk ke atasnya akan menyajikan sebuah ritual adat. Ritual adat. Jadi di situ kita harus permisi dengan ada namanya bahasa kampung di sini namanya pejemit. Pejemit itu segala sesajen lah. Rasanya untuk kita permisi ke penunggu Panjapuntung Mangpit ini. Kemudian di suku Paus juga kalau ada kegiatan-kegiatan atau permasalahan yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Sekayam ini untuk suku Paus, warga juga harus naik ke Panjapuntung Mangpit ini. Kemudian untuk kegiatan rutinnya setiap tahun sebelum diadakan gawai Dayak di suku Paus ini, Dayak suku Paus ini. Jadi sebelum kita mengadakan gawai besar kita harus permisi dulu ke Panjapuntung Mangpit ini. Jadi itu saja sekilas sejarah berdirinya Panjapuntung Mangpit ini. Mungkin yang lainnya tidak bisa juga saya terlalu lebar menyampaikan karena ada sesepuh sebenarnya yang lebih paham, yang lebih tahu sejarah berdirinya Panjapuntung Mangpit ini. Nah, jadi untuk itu saya ucapkan sekian dari saya. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Hangus. Tutunya tiop akalnya midop. Mudip beradat kan nasi tempat. Betuah beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang rekan-rekan kita dari Ikatan Keluarga Besar Madura, DPC Kabupaten Mempawah dan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ke Sekretariat Tampun Juah, Sekretariat Perkumpulan Benua Tampun Juah yang berada di Desa Walai Karangan, Kecamatan Sekayam. Nah, jadi agenda adalah kunjungan ke Rumah Panca salah satunya, kemudian kegiatan sharing tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, selain itu tujuan kita tentu silaturahim sesama anak bangsa untuk kita menjalin erat sesama suku yang ada di Kalimantan Barat. Karena kita tahu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada, sehingga kita generasi muda harus paham, harus tahu tentang budaya-budaya masing-masing. Nah, sehingga di zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita perkenalkan, hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi muda. Nah, sehingga tetap eksis, tidak termakan oleh zaman, tidak termakan oleh budaya-budaya luar. Nah, oleh karena itu, ya tentu kami mengharapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan sebagainya sangat peduli terhadap budaya-budaya di masing-masing daerah. Nah, sehingga kami sebagai generasi tentu tetap ingin melakukan pelestarian baik itu budaya seni maupun budaya atau cagar budaya yang ada di daerah masing-masing. Demikian dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Baciramin Kasaruga Basengan Kajubata. Aunya Pio Akalnya Midop. Mudip beradat kenasi tempat. Betuah beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kak Surga Basengat Kak Jubata. Sore. Yang saya hormati Ayahanda Cornelis, Presiden Majelis Dayak Nasional. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Yang saya hormati Putra Mahkota Ikama Muhammad Faridi. Yang saya hormati saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Dan yang saya hormati para petinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berada di Tampun Jua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang tiada terhingga atas kehadiran kami jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Budaya dan dari Ikatan Persatuan Madura yang ada di Mempawah untuk kunjungan pertama kali mungkinlah perbatasan. Apa Pak tujuannya dan kedepannya seperti apa silaturahmi yang akan dilakukan di segi budaya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Suparman dari Ikatan Keluarga Madura dari Kabupaten Mempawah berkunjung ke perkumpulan komunitas Luna Tampun Jua bertujuan agar Ikatan Keluarga Madura bisa menggali, menambah wawasan apa itu artinya budaya. Dan pertama yang kami kunjungi adalah budaya Dayak, khususnya Dayak Bidayuh, Iban dan Bidayuh yang berada di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, agar teman-teman kami yang dari Ikama, Ikatan Keluarga Madura, mereka tahu dan paham. Begitu juga sebaliknya dari teman-teman saudara-saudaraku dari Buna Tampun Jua, khususnya dari Dayak Iban dan Bidayuh, tahu dan paham dengan budaya kami Ikama. Artinya dengan budaya ini kita semuanya akan indah. Karena melalui budaya semuanya akan indah, apapun itu bentuknya, apapun itu permasalahannya, semuanya akan indah melalui budaya. Dari hasil pertemuan ini apa yang akan dicapai Pak dari kedua belah pihak ini, baik dari budaya dan Madura sendiri? Baik, dari hasil ini semuanya agar kita generasi penerus sebagai memberikan contoh kepada generasi penerus agar mereka tetap meneruskan budaya-budaya kita yang khususnya Kalimantan Barat dan secara umum nasional, bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang luar biasa yang mempunyai 714 budaya, 714 suku, ya. Kemudian Dayaknya kalau tidak salah ada 114, ya. Betapa indahnya, betapa luar biasanya Kalimantan Barat, sungguh sangat luar biasa kaya akan budaya. Jadi budaya ini akan terus berlanjut dengan generasi-generasi kita yang akan datang, agar budaya kita tidak akan pernah punah. Duduk di depan. Sebentar lagi akan memulai kegiatan pada malam hari ini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam adil katalino bacuramin kasaruga basengat ka jubata. Tutuhnya tiop akalnya midop. Mudik beradat kenasi tempat. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Kenapa malam ini saya buat salam bahagia? Tentu dengan hati yang bahagia kami sangat mengharapkan kedatangan para tamu dengan hati yang bahagia sampai di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, secara khusus di Sekretariat Komunitas Benua Tampun Jua. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau yang mewakili, yang kami hormati Pemerintah Desa Balai Karangan atau yang mewakili, yang kami hormati Komunitas Benua Tampun Jua dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ikatan Keluarga Madura yang sudah berkenan hadir dan bersedia hadir di Sekretariat Komunitas Benua Tampun Jua, yang kami hormati Komunitas Budaya Sekayam yang juga sudah berkenan hadir, yang kami hormati Paguyuban Jawa di wilayah Kecamatan Sekayam, terima kasih sudah berkenan hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat, dan kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama karena berkat dan kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di Sekretariat Komunitas Benua Tampun Jua ini dalam keadaan sehat walafiat, terutama para tamu Ikatan Keluarga Madura yang sudah jauh-jauh datang berkunjung ke sini, sudah dilindungi dalam perjalanan sehingga selamat sampai ke Balai Karangan ini. Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada doa pembukaan, kemudian diselingi dengan penampilan pembukaan dari Komunitas Benua Tampun Jua. Yang keempat, kata sambutan dari Ketua Umum Komunitas Benua Tampun Jua. Yang kelima, kata sambutan dari perwakilan Ikatan Keluarga Madura. Yang ketujuh, selingan ataupun penampilan dari IKAMA. Kedelapan, selingan dari Komunitas Benua Tampun Jua. Setelah itu nanti kita ada sharing budaya. Nanti di sini sudah disiapkan oleh panitia dari Komunitas Benua Tampun Jua, kemudian dari Komunitas Budaya Sekayam, dari masyarakat Paguyuban Jawa, dan dari perwakilan IKAMA. Nanti untuk sharingnya akan dipandu mungkin langsung oleh ketua komunitas atau nanti dari MC sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke acara berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita semua dimohon untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Pembukaan, kami mohon Bapak Pendeta untuk berkenan memimpin doa pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri, terutama kepada kami di sekitar atau yang berada di wilayah
Kecamatan Sekayam. Baik. Selamat malam. Pertama-tama yang kami hormati para pengurus perkumpulan komunitas Benua Kampung Jua dan juga komunitas-komunitas yang lain yang saat ini boleh bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini. Izinkan saya sebelum saya memimpin doa ini, kami akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Pendeta Harefa. Saya baru 3 minggu di tempat ini. Jadi orang baru. Saya pengganti pendeta almarhum Pak Pendeta Sugit yang kemarin meninggal bulan Agustus yang lalu. Dan saat ini saya ditugaskan di tempat ini untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi segala sesuatu sedang diurus untuk menjadi warga Sekayam. Jadi segala sesuatu kami sebagai pemimpin rohani orang Kristen yang ada di tempat ini, dengan segala kegiatan yang ada di Kecamatan Sekayam ini, kami akan tetap mendukung. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa juga pada malam hari ini dan menghadiri kegiatan ini. Jadi saya sudah punya istri 1, anak saya 4. Iya, anak saya sudah 4. Jadi saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah komunitas yang ada malam hari ini. Ini adalah hal yang indah ya, kita bisa bersama-sama, boleh dipersatukan. Inilah Indonesia ya. Indonesia itu berwarna ya. Indonesia itu bukan hanya satu, tapi walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Jadi saya percaya dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini, disinilah titik warna kita yang nantinya kita akan dipersatukan dan saling belajar antara yang satu sama yang lain dan saling mendukung. Jadi sekali lagi saya sebagai pemimpin rohani di tempat ini di Gereja PPIK sangat mendukung hal yang seperti ini karena saya juga suka yang namanya seni. Jadi seni itu adalah membuat kita awet muda. Jadi karena kita selalu tersenyum, berbahagia, bersukacita, bisa bergaul dengan yang muda, dengan yang tua, dengan yang seperti apa. Jadi kita bisa masuk seperti itu. Jadi kira-kira itulah perkenalan singkat dari saya. Mungkin kalau Pak Siregar orang Sekayam sudah kenal. Ya, ini jemaat kita. Jadi saya bilang tadi, ayo dampingin saya ke sana karena saya orang baru. Jadi saya mengajak beliau untuk mendampingin saya di sini. Jadi sekali lagi terima kasih. Biarlah lewat komunitas ini kita semua anak-anak muda yang talenta-talenta kita tuangkan lewat seni ini dan membuat kita boleh menjadi dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Itu adalah kerinduan kita bersama. Jadi itu saja perkenalan dari kami. Izinkan saya membuka kegiatan komunitas ini secara agama Kristen. Saya akan memimpin doa ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan acara kegiatan komunitas yang malam hari ini akan dibuka secara bersama-sama. Tuhan memberkati setiap komunitas-komunitas yang berkumpul di tempat ini. Biarlah lewat komunitas ini semua yang dirancang, semua yang dibuat hanya untuk hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau memberkati para pemimpin-pemimpin komunitas ini, baik yang ada di Sekayam maupun teman-teman yang lain yang boleh hadir malam hari ini. Dengan itu kami buka kegiatan komunitas ini pada malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kegiatan ini sampai berakhirnya nanti. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada Panjang Bapak Pendeta yang sudah ini biasa digunakan untuk pesta gawai, ya, pesta gawai atau syukuran, terutama untuk syukuran anak. Jadi selalu Tolong nyaring. lakukan hal ini. Dan gendang panjang ini memang agak rumit. Kalau memang asli gendang yang itu agak rumit dia, agak rumit dia memang melalui teknis-teknis. Dia ini bisa gendang ini apa namanya keahlian, ada keahlian. Dalam arti harus pandai ngambil nada gitu. Oke, baik, kita dengarkan mereka, kita saksikan. Ini masih tahap belajar ya. Kalau yang senior ada bapak ini bapaknya senior. Lalu ada bapak yang duduk di sini tadi, yang di belakang tadi, itu senior. Sama saya bisa juga. Ya. Ini masih binaan kita. Silakan. Gendang ini di Malaysia populer juga, terutama untuk masyarakat Iban, daerah Iban. Jadi ini memang populer. Dan untuk kita di Indonesia ini di Kapuasulu itu selalu ditampilkan sampai ke Jakarta, ke Bali, ada event-event tertentu. Jadi gendang panjang ini selalu kita bawa. Saya sendiri pun sudah pakai juga bawa barang ke Jawa, ke Jakarta, bahkan saya pernah tampil di Bali. Ya, inilah dia. Oke, terima kasih. Baik, kita lihat live kepada komunitas Benua Tempun. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Komunitas Benua Tempun kepada Bapak Herculanus, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Tutuhnya tiok, akalnya midok. Modip beradat, kenasih tempat. Gayu guru, gerai nyoy, lantang senang, nguan menua. Oh ha. Yang kami hormati penasehat komunitas Benua Tempun II, Pak Mulyadi. Yang kami hormati Ikatan Keluarga Madura, IKAMA, beserta rombongan yang dari Mampawah. Selamat datang. Yang kami hormati Ketua Laseni, Lembaga Seni Budaya Madura dari Pontianak. Mohon maaf kalau tidak pakai kacamata anu payah ya. Tadi saya mau memaksakan diri. Mudah-mudahan agak terganggu kalau tidak pakai kacamata. Kalau ini jelas, sudah jelas. Tadi puas dah. Ini mau disamping-sampingkan ya. Yang kami hormati Ketua Setara Senam Tanteng Madura dari Pontianak. Yang kami hormati Ketua Pagayuban Jawa yang hadir pada malam hari ini ada beberapa orang. Terima kasih Pak kehadirannya ya. Ya, kami belum bisa mengundang yang lebih hebat lagi nih. Ini baru nih ya, masih tahap belajar ya. Terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Komunitas Budaya Sekayam KBS. Selamat datang dan terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati Perhimpunan Perempuan Dayak Kecamatan Sekayam P2D atau yang mewakili. Ini ada, cuman di dapur mereka nih. Ada juga. Mana dia? Oh ya. Ada ya. Selamat datang, terima kasih kehadirannya. Sampai ke yang senior masuk ke dalam keanggotaan. Karena tujuan tadi kami ingin melestarikan budaya melalui generasi muda.
Karena kita tahu zaman sekarang adalah zaman canggih, zaman elektronik dan sebagainya. Nah, sehingga kita harus mengenal budaya kita sendiri kepada generasi-generasi muda, kepada generasi bangsa, kepada anak-anak bangsa, supaya mereka tahu paham tentang budayanya sendiri. Nah, zaman canggih, dunia informasi mulai Thank you.